wardrobe itu tuh kalau nggak salah awalnya ini deh, tempat penyimpanan baju-baju. Iya, selamat datang bersama saya lagi Ropip di Talk Cinema. Dan kali ini bersama partner saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Arida Fasyan. Kali ini dengan narasumber siapa, Pep? Juyes Dardo. Juyes Dardo. Selamat datang Juyes. Selamat datang. Silakan. Silakan boleh. Terima kasih. Dinikmati. Terima kasih. Kalau mau ngerokok juga boleh ngerokok. Iya. Boleh ya? Boleh. Dipersilahkan aja ya. Oh iya. Anggap rumah Anggap sendiri. rumah sendiri. Oh iya benar. benar. Berarti saya pulang nih kalau sendiri. Jangan dong, Kan belum syuting, mulai. beda. Belum mulai, ya, Kalau belum di rumah tetap mulai. syuting jalan. Benar. Kalau pulang nggak jalan nih kita nanti nih. Oh, benar. Hey. Juyes Dardo itu siapa? Iya, siapa nih Juyes Dardo ini sebenarnya orang-orang tuh pengen tahu. Siapa ya? Siapa gitu? Juyes Dardo. Oke. Kalau di skena film gitu. Iya. Biasanya kamu bergerak di Aku ini, aku tuh seringnya ya kalau ngomongin film, mungkin aku lebih dikenal di make up sih. make up. Make up, betul. Make up, Make up. oke. Atau ya berhubungan dengan itulah make up, wardrobe. Oh, wardrobe juga Wardrobe mesti juga. berkaitan ya make up sama wardrobe itu ya? Berkaitan. Kadang Maksudnya kalau bisa make up harus bisa wardrobe gitu atau sebenarnya nggak harus sih, cuman karena memang sering dipanggil produksi-produksi kecil untuk merangkap ya. Jadi Merangkap ya. akhirnya- Ya, YTTA ya. Satu orang buat 2 job desk gitu kan. Iya. Biasa banget. Biasa banget kan. Nah, kayak di sini nih, nge-host juga ngedit misalnya Bukan gitu ya. lagi. Iya. Nah kayak gitu. Jadi kadang memang ada beberapa yang memang Merangkap agak- juga. Tapi dari kamu sendiri akhirnya bicara branding ya atau profesi sepertinya yang diamini adalah makeup artist ini berarti. Untuk di Film. dunia film atau sejenisnya ya. Hmm. Talent juga pernah sih, cuman kayaknya itu hampir jarang banget. Sebenarnya banyak orang kan yang bisa makeup ya, maksudnya mau cowok mau cewek itu pasti ada lah beberapa yang juga bisa makeup gitu. Terus kenapa harus memanggil orang khusus buat makeup? Kalau misalkan ada banyak orang yang ini dan kenapa nggak semuanya jadi tukang makeup aja? Kenapa harus ada literally yang khusus makeup artisnya gitu, tim divisi itu? Gitu. Oke. Apakah ada skill yang berbeda mungkin atau? Kupikir karena memang dalam kerja kolektif itu kan pasti butuh efisiensi juga ya. Terus ya mungkin salah satu yang paling penting dan mungkin tidak dipikirkan dalam beberapa divisi ya salah satunya make up gitu. Karena nggak mungkin ya mungkin aja. Tapi ada banyak kemungkinan misal ya nggak mungkin juga kalau misalnya anak lampu suruh make up. Kan jauh ya dari megang kabel kemudian megang bedak, kuas gitu kan beda. Jadi mungkin emang ya perlu hadir seorang makeup artist untuk setidaknya rame-rame lah bantu saling bantu buat melancarkan persinemaan Indonesia. Kupikir gitu sih ya. Sejauh yang kupahami. Takut banget sebenarnya. Takut banget. Saya bukan orang film basicnya, jadi kayak kan takut di sini tuh kayak orang film semua. Apa emang basicnya? Apa? Basicnya apa? Biasanya apa emang? Saya kuliah teater, Pak. Tapi kan pasti kan dipelajari kan make up Pasti, kan? pasti. Make up panggung ya. Betul. Cuman akhirnya agak diubah dikit untuk di make up apa ini namanya frame. Frame. Ya, betul. Tapi sejujurnya kalau misalnya yang saya pelajarin dulu waktu masih kuliah itu memang banyaknya lebih ke stage make up. Stage make up yang awalnya tiba-tiba di film itu karena make up karakternya. Jadi memang kalau ngomongin film, nih lebih seringnya emang dipanggilnya untuk make up karakternya. Zombie, hantu gitu. Zombie, terus make up efek gitu, terus akhirnya lama-lama ya udahlah bergelut di sana nyaman dan ya udah segala hal diambil. Nah, kalau natural juga ada. Kenapa? Kalau yang natural itu beda nggak kalau Iya, di kalau stage yang sama di natural. frame kan hitungannya natural aja nih gitu. Cuma misalkan kayak oh ya udah karakternya emang lagi dalam rumah misalkan. Itu kan natural ya berarti. Nah, kalau di stage sama di frame nih apa perbedaannya? Jauh banget kah? Lumayan jauh dan cukup signifikan juga karena kita ngomongin media juga ya. Kalau misalnya stage kan kita ngomongin jarak gitu kan. Jarak antar penonton ya? Penonton dan panggung gitu. Kemudian intensitas cahaya. Yang kalau ngomongin di stage itu ada namanya makeup korektif realis. Itu ya udah dia tetap makeup korektif natural tapi tetap dengan menonjolkan dimensi-dimensi atau kontur-kontur wajah gitu. Kalau di film kan karena jaraknya deket nih, misal kamera cuma di sini dan Close bisa up close gitu up kan, gitu kan, kayaknya nggak perlu yang
seberlebihan di stage, cuman kayak gitu aja sih. Bisa jadi juga ini nggak? Apa mungkin nggak untung? Dan deket banget, bisa di make up lah gitu. Mungkin nggak kayak gitu? Iya kadang diremehin, dipandang sebelah mata gitu loh. Alat adegannya cuma di rumah doang. Nah misalnya gitu kan. Alah cuma shotnya gini doang gitu misalkan. Pernah. Oh pernah ya? Pernah. Lumayan ya, gaji buta ya. Cuman ya tetap kita mengusahakan. Setidaknya kan namanya makeup korektif untuk film, kupikir tetap harus ada yang dibenerin. Entah mungkin jerawat yang kemerahan, biar nggak terlalu kelihatan jerawat banget, diapain kayak gitu. Continuity jerawat itu tadi juga ya. Continuity Oh jerawat. iya, siapa tahu malamnya besok udah pecah Udah jerawatnya. pecah, gitu kan ya. PR ya. Harus taruh lagi jerawat itu berarti ya? Bener. Harus dikasih pikiran lagi nih biar stres terus keluar jerawat lagi. Benar, biar stres ya. Emang stres ya? Biasa kan munculnya karena jerawat itu karena stres kan biasanya. Oh. Iya. Kupikir karena syuting tuh biasanya. Oh enggak, stres syuting Enggak, malah enggak ya. bikin Happy. Happy. Happy loh, Happy. banget Syuting kalau itu syuting happy. mah, bener. Harus happy. Nggak mungkin stres kalau syuting mah. Nah lalu kalau dari akhirnya kan dari teater itu memutuskanmu kenapa ke film jadinya? Kan udah terbangunnya di sana nih belajarnya. Sebenarnya saya tidak memutuskan, Oh Pak. tidak memutuskan. Oh jalan keduanya berarti. Jadi gini, Nah, mungkin aku gimana harus tuh? cerita dulu kali ya. Ini dia gimana nih? Kalau cerita tuh Boleh. Oke, jadi mungkin aku tuh ya karena kampus kita kan cukup ini ya, sangat sosialnya sangat baik gitu. Jadi ketika awal masuk tuh aku nggak pernah expect kalau misalnya aku bisa kenal sama teman-teman dari jurusan film televisi. Gedung belakang. Waktu Nah, itu. Kampus siapa tuh maksudnya? Kampusmu? Enggak sih. Ada Kan di kampus, belakang. ada kampus yang memang khusus itu. Khusus gitu ya. Kan posisinya Iya. kalau aku ini di belakangku, gedung belakang. Kalau kamu di depanmu ya kan. Iya benar. Nah terus Nah expect gitu. kan. Terus kalau nggak salah waktu itu tuh mulainya itu gara-gara malah awalnya kalau nggak salah dari talent. Jadi talent. Oh iya, mesti selalu gitu. Jadi talent dulu karena mungkin anak film butuh anak teater, Teater, untuk bener. jadi Lebih ke pemain atau pemainnya apa ya. gitu-gitu ya. Terus akhirnya bantuin mereka. Nggak lama kemudian mereka tahu kalau misalnya aku juga biasa make up waktu itu karena di teater juga lagi sering make upin juga. Akhirnya di calling talent Di sama make up. calling. Enggak, waktu itu masih make up aja. Siapa tahu tugasnya anak-anak situ kan. Benar. Iya Iya kan? Kebetulan bisa make up sendiri Make up aja. sendiri aja biasanya. Make up dulu. Oh make up Oh, make up Nanti dulu. tiba-tiba suruh main tadi. Oh ya, make up dulu Tiba-tiba ya, baru colong-colong dimasukin gitu ya. Iya, kayak gitu-gitu. bener. Make up. Nah, kayak gitu terus, sih awal mulanya. Tugas akhir sih ya kalau nggak salah waktu itu tugas akhir terus kebetulan ya udah nih anak ini bisa nih buat make up efek gitu-gitu bikin karakter apa. Tugas akhirku Juyes ya waktu itu ya. Iya benar malam minggu Kliwon itu ada. Tugas akhirku Juyes iya. Udah lama berarti kan. Itu horor-hororan juga tuh ya. Horor-hororan juga itu. Hororan terus Semua horor dari itu. Depan, belakang, tengah, horor semua udah. Sampai udah selesai lu masih horor tuh ya. Horor banget ya. saya gini aja. Takut. Iya iya. Tapi gitu. wardrobe juga sering. Apa? Wardrobe itu apa sih sebenarnya? Tata busana ya. Tata busana wardrobe. Buat coba bahasa Indonesia kan aja ya. Iya. Tata busana kan ya. Secara ilmiah, aduh jadi sotoy banget ya kayaknya. Iya, ya. sepengetahuan. Ya Kan sepengetahuan aku akademisi aja ya. kan. Aduh jangan takut. Ya wes sepengetahuan aku aja deh. Iya, iya. Kayaknya wardrobe itu tuh kalau nggak salah awalnya ini deh tempat penyimpanan baju-baju. Oke. Kalau secara Awalnya itu, harfiahnya secara ya, harfiahnya secara ya. harfiahnya gitu. Terus akhirnya lama-lama karena ini besar, sebuah divisi yang besar, ya udah akhirnya dijadikan satu statement bahwa dia yang ngurusin segala hal perihal perbajuan atau perkostuman. Kayaknya gitu deh. Yang sesuai kebutuhan di frame itu tadi ya. Ya. Membantu naskah tadi itu. Betul. Apakah anak makeup ini harusnya juga bisa wardrobe juga? Apa nggak harus? Iya. Tadi. Semestinya deh menurutmu. Nggak harus, tapi sebaiknya paham. Mungkin gitu Baiknya sih, kayak. basic-basic gitu lah ya. Basicnya begitu, karena kan kita berhubungan nih, misal di wardrobe menyediakan aksesoris apa gitu, kayak misal kacamata, kemudian ya apapun yang menempel di tubuh, karena makeup ini ngomongin tubuh ya, nggak hanya wajah, jadi apa yang Oh iya semua. ada di tubuh talent atau aktor itu ya perlu kita perhatikan juga gitu. Misal rambutnya nanti gimana biar kacamata ini aman. Oh, oke. Ya, kayak gitu-gitu sih. Ya. Sejauh mana berarti batasan si
kerjanya si makeup ini sendiri nih? Sejauh mana batasannya? Ya? Apakah maksudnya sampai ke misalkan kita anggap yang action-actionan misalkan atau zombie-zombian gitu. Terus ada kan bisa jadi berkembang tuh karakternya dari awal film sampai akhir nih, dari yang awalnya dia bersih sampai makin lama makin kotor segala macam gitu. Itu sampai mana batasnya itu makeup juga kah yang bertanggung jawab sampai akhir itu? Kayaknya iya ya, karena memang kan dalam satu film gitu kan kita juga tetap harus baca, kemudian kita paham apa yang akan terjadi dengan aktor atau talent ini. Ya kita harus memperhatikan dari awal tubuh dia kayak apa. Kulitnya sensitif atau enggak gitu kepikiran juga nggak? Untuk yang profesional banget ya. Oke. Kadang ada yang bawa sendiri gitu ya. Ada yang bawa sendiri. Tapi kalau syuting-syuting yang biasa aja kayaknya Emang ada yang syuting yang nggak biasa? Kan semua biasa aja, budget kecil. Ini syuting biasa, ini syuting kecil-kecilan. Maksudnya udah biasa gitu maksudnya, Oh, sudah sudah biasa biasa dijalani syuting. maksudnya. Iya, betul. Mungkin begitu sih ya bahasanya ya. Bukan budgetnya yang biasa, tapi maksudnya Oh, biasa beda. dijalani. Beda. Maksudnya gitu. Gitu sih maksudnya. Tapi menarik tadi ya. Tapi berarti sekarang masih jalan make up stage juga ya? Stage makeup masih jalan, apapun yang berhubungan dengan makeup sih sejauh ini masih. Manten. Kecuali itu. Kecuali itu. Mau tanya aku tanggal segini kosong nggak? Aku mau manten. Oh, Fix ya. udah ya. Udah ya, fix ya. Di sini banget ya dong sebenarnya ya. Bahaya nanti. Ditagih loh ini habis ini nih. Iya, jangan-jangan nanti banyak unfollow nanti. Iya. Karir turun ya nanti ya. Jangan dulu, oke benar. Banyak yang tiba-tiba ngeblok ya nanti Iya, ya. jangan. 12 tuh banyak tuh, 12 orang tuh yang ngeblok tuh nanti tuh. Wedding belum sejauh ini karena mungkin aku juga belum tertarik untuk ke sana dan kupikir kayaknya lahannya berbeda juga ya, bukan berbeda dalam artian gimana makeup wedding bisa, cuman kayaknya biar orang lain aja lah yang ngambil gitu. Aku fokus di wilayah ini aja. Karena apa itu? Karena passion, hati atau waktu? Waktunya kali ya. Iya. Waktu kalau ngomongin waktu kan lebih enak wedding, datang pagi, selesai kelar, udah. Tiap bulan ada kan? Tiap bulan Ada atau yang tiap nikah bulan tuh maksudnya? ada yang nikah, bener. Kalau syuting berapa jam kita nungguin standby berhari-hari gitu. Lebih pagi mana make up wedding sama make up syuting datangnya ya? Iya kan? Bentar, lebih pagi datangnya apa pulangnya nih? Emang ada ya yang pulang cepet kalau syuting ya? Iya. Wedding paling sampai sore ya. Sampai sore kalau wedding ya. Ya sudah kamu jangan di film kamu. Sana saja di wedding saja gitu. Tadi ada yang komen gitu, dasar filmmaker newbie. Takut. Tapi kan berarti apa yang membuatmu memutuskan untuk kayak pertama kan ini udah kebagi nih, ada teater, ada film juga gitu. Nah, terus memutuskan untuk dua-duanya tetap jalan ini, maksudnya nggak milih salah satu aja gitu nggak? Prinsip sih ya. Anjay. Apa tuh prinsipnya Tapi tuh? kan yang pilihannya ya ini, make up. Entah dia make up turunannya mau ke teater atau ke film gitu nggak sih? Iya, Jess, betul. maksudnya? Yang dipilih. Kan dua-dua ini susah bang, menurutku ya. Gak ada yang susah kecuali soal waktu. Memang yang wajib-wajib tuh susah. Bener, memang. aku kok kayak mau OTW hijrah gini ya. Amin, Ya, bagus amin, ya Allah, dong. bismillah gitu kan. Nah itu maksudnya dua-dua ini kan Iya bebannya berat ya. Maksudnya stage juga berat, film juga berat. Kalau aku jadi kamu sih aku milih satu aja gitu ya. Karena kayak aduh nih kebanyakan mikirnya apalagi signifikan juga bedanya gitu. Terus kamu dua-duanya jalan prinsipnya apa nih yang tadi yang bilang? Iya, prinsip itu apa tuh? Prinsipku teater itu rumah. Terus perfilman itu tuh tempatku jalan-jalan, piknik. Gitu sih. Sejauh ini ya, itu mungkin prinsip dasarnya. Berarti nah, ya. mungkin kalau misalnya dijelasin lagi ya di teater kan kayaknya untuk proses itu cukup panjang, 6 bulan, paling lama setahun, jarang sih. Cuman emang paling lama itu 6 bulan, berbulan-bulan lah setidaknya. Dan untuk sekali pentas. Jadi memang butuh intensitas yang kupikir cukup progresif di sana. Nah, sementara di film kan kita memang ada terus kemudian production dan kayaknya kalau kerja makeup cuma sampai production aja ya, nggak sampai post ya. Nah, udah cukup sampai di situ. Terus kita jalan-jalan kemana-mana gitu, bisa ngapa-ngapain, ya udah. Lebih ke sana sih prinsipnya. Oke, ya pakai itu juga termasuk kayak kamu menempatkan kalau ngomongin profesi nih kerja nih, ini film nih. Jadi kalau ngomongin karya nih ya kan, hatinya di teater berarti. sepakat. Idealis gitu ya. Bukan ya, apa ya?
kalau di teater. Ya hatinya, kalau Hatinya, perutnya benar-benar. di film, hatinya di teater gitu. Oh, Ya, nggak? geser gitu ya. Heeh, kayak Ya, emang kurang kepisah lebih gitu. Mm-mm. Ya, kurang lebih gitu sih. Pernah kecampur nggak sih itu kayak bagaimana kamu Iya. kayak habis syuting film terus habis itu make up teater jadi kayak aduh kurang tebel ya kok beda ya jadinya. Akhir-akhir ini ya. Oh iya, Akhir-akhir ada ini kayak ya. gitu. Jadi akhirnya karena udah jarang banget di teater ya, Mm. khususnya terus keseringan di film gitu. Malah keasikan sebenarnya. Jadi akhirnya aku paham gimana akhirnya kalau misalnya teater tuh kayaknya hari ini tuh udah nggak setoo much zaman aku maba atau zaman aku masih kuliah dulu deh. Karena pandemi juga pengaruh gimana akhirnya teater tuh juga bisa difilmkan Ya. atau pakai media nggak harus pakai Nah, penonton iya, itu benar, juga benar. cukup bikin aku belajar banyak sih gimana akhirnya make up itu ternyata menarik dan semakin berkembang secara pengerjaannya. Nah, pada akhirnya kalau misalnya ada peralihan perkembangan digital nih ya. Kayak kemarin ada pandemi sehingga pentas di panggung itu bisa divideokan gitu. Benar. Nah, kalau make upnya akhirnya ngalahi yang mana itu? Maksudnya kan iya kan itu bentuk Iya, medianya iya, kan iya, jadi iya, video tuh. Iya benar. Tetap sejauh ini sih tetap, cuman intensitasnya berkurang karena kan media lampunya kan berbeda biasanya. Oh, Karena mereka oke. tetap akan menggunakan stage lighting, meskipun tetap pakai kamera. Dan itu cukup pengaruh, beda banget dengan lampu yang biasa kita gunakan di film-film gitu kan. Mereka kalau di film kan lebih soft, kalau di teater kan sangat-sangat kuat Keras ya. ya, Keras banget lampunya. Jadi itu tetap ada, cuman memang tidak tidak sekuat yang ada di stage dengan penonton. Live gitu iya, doang. benar. Tetap di-adjust lagi berarti. Iya, iya. Dan itu yang bikin aku sekarang jadi makin tertarik untuk make up di teater sih. Karena akhirnya kayaknya menarik deh kalau misalnya teater hari ini ya, itu make upnya itu bisa menyesuaikan dengan media manapun. Jadi ketika Iya, di-upload itu di-upload, juga benar. masih indah gitu dilihat. Iya kan banyak tuh ya sekarang di YouTube itu Banyak banget, pentas teater. banyak banget. Makanya kok akhirnya apakah tetap make up panggung atau makanya Iya, iya. Apa ini banyak efek banget. Tapi kameranya? pernah, iya makanya tapi pernah kan sebelumnya itu. Maksudnya make upin pentas tapi untuk Pernah, di pernah. video gitu. Pernah. Dan ya itu akhirnya Banyak yang bikin belajarnya aku di situ ya. First time-nya gimana tuh rasanya? Kayak kok kurang gitu ada nggak sih? Kedempluan apa bener apa? Karena kebetulan sudah belajar dari film ya. Iya, Nah, iya. ini. Terima kasih film. Terima kasih sinema. kasih sinema. Jadi akhirnya kita udah tahu kalau misalnya di mata kamera itu ngelihatnya udah cukup apa enggak. Oh jadi ada preview ya Iya, sebenarnya. review gitu. Kalau biasanya kan make up kalau yang cuma langsung nonton penontonnya langsung kan make up set udah tuh pasrah tuh berarti ya. Udah ikhlas tuh berarti. Harus ngecek dulu tetap Harus Pak. ngecek. Kayak misal setelah make up gitu kan, lampu udah nyala semua sebelum pentas dimulai itu kita tetap harus ngecek di kursi penonton. Oh. Itu sih yang bikin mata saya minus jadinya. Benar. Saya harus lihat kayak gitu. Berarti kalau difilmin 2 kali tuh, di penonton sekali terus di kamera juga. Kayaknya nggak perlu ya kalau emang pakai mata kamera, jadi kayaknya udah kita ngecek di monitor aja. ngecek. Karena outputnya itu ya ujung-ujungnya ya. Kan lampunya juga udah ini ya, cukup kuat kan. Ya. Gitu sih. Ya. Ini dirasa-rasa nih kamu sepertinya sangat into banget ke teater ya. Sampai-sampai kalau kalian inget guys pada tahun berapa tuh? 2021 kah? 2020 itu kan? 2020 ya itu. Iya, benar-benar. Aku sempat lihat di Tribun News tuh guys. Mukanya Juyes yang wisuda dengan sangat menawan di situ itu. Itu karena kecintaanmu terhadap teater kah? Atau kayak gimana tuh maksudnya? Ada cerita apa di balik itu sih? Iya, Kamu pernah viral dengan ya menggunakan tahun itu high ya. Iya, heels-nya itu. Waktu wisuda itu. Sangat slay ya kak ya. Itu udah 4 tahun lalu loh. Loh, kenapa tidak dibahas? Iya, kita baru ketemu loh 4 tahun yang Iya. lalu. Iya kan? Udah 4 tahun nggak ketemu sejak wisuda itu kan, Yes. Ya gimana ya Pak, saya jiwanya emang dari anak pertunjukan ya. Jadi kalau nggak show off tuh kayaknya kurang gitu. Iya. Ya, alhamdulillah aja ternyata itu tiba-tiba meledak dan ya udah Ada benefit nggak sih waktu itu? Diundang pagi-pagi itu. Nggak ada. Yang di TV. Nggak ada itu. juga orang viral pun juga aku pakai masker, jadi orang tahu nggak ada yang tahu itu aku. Oh, pandemi ya ini. Iya ya. Ceritanya orang cuma tahu aku pakai high heels jalan dan waktu itu viral. Iya, Udah iya, cuma iya. itu doang. Kalau misalnya orang pada mungkin ada beberapa yang kenal terus bilang, kamu tahu nggak sih si Juyes ini dia dulu pernah viral pakai high heels loh. Ya nggak ada yang tahu orang Iya, mukanya iya. ketutupan. Benar juga sih ketutupan makeup, ketutupan masker ya. Masker, tetap pakai masker. Itu lebih ke kalau ngomongin backstory-nya itu karena lebih seneng-seneng aja. Gila ya, kita TA kemudian
pandemi, udah nggak pentas, waktu itu udah nggak pentas, terus kemudian wisuda pun tuh juga dalam kondisi yang Hybrid kayak, ya? iya antara ini boleh atau enggak kayak gitu-gitu, Iya, iya. terus ya udah kita bikin asik-asik sendiri aja sih sebenarnya waktu itu. Ini jadi klarifikasi di sini. Pelipur ya. lama apa-apa, gitu ya. ini. Iya, Ini klarifikasi di sini. Ini Jadi khusus begitu. nanti ini. Jadi begitu, teman-teman semua. Jadi kalau misalnya kalian pernah melihat video viral tahun 2020 waktu itu, awal-awal TikTok lagi boom, kemudian anak wisuda pakai high heels, itu saya. Saya udah nggak pakai masker. Itu saya. Di sini videonya ini. Langsung Oh, ada videonya langsung ada nih. Langsung ada videonya tuh ya. Apa yang edit posing nyari videonya. Nggak apa, masih banyak kok. Oh, Masih banyak. benar. Wisuda pakai high heels. Ini aku bahas teater dikit lah ya. Maksudnya Boleh. akhirnya kamu apakah memang, maksudnya aku melihat itu dari sisi yang lain kayak merasa, oh inikah yang dimaksud dengan anak teater ini, di mana mereka wisuda pun adalah performance mereka gitu loh. Itu juga termasuk yang hal yang kamu amini nggak sih di situ? Aku aminin. Momentum sih ya lebih tepatnya ya. Kapan lagi kita bisa show off? Belum tentu kita selesai lulus, masih bisa pentas kan. Ya. Ini kayak ya momentum, nggak ada keluarga atau orang tua juga ya. Jadi kayak ya udah bebas-bebas aja sih waktu itu. Saat itu kan juga belum tentu juga atau apakah pandemi ini berakhir kan belum tahu juga Ya, kan makanya. benar, kita nggak pernah tahu ya di zaman Di itu rumah kita saja, di rumah saja, ngapain. di rumah saja, di rumah saja, di rumah saja gitu aja kan. Waktu Hidup mati 2021 aja nggak tahu kan. Nah, Iya. makanya namanya jenenge umur kan harus ngerti. Betul. Ya udah kita jalan aja. Ya. Tapi emang karena dari teater sih Ya, ya udah. teater ya. Itu yang bikin aku ngerasa kayaknya jiwa-jiwa show off ini memang perlu Iya, Ini. tetap dijaga ya. dijaga lah gitu. Dan itu tetap ada dalam dirimu kan sebenarnya. Setelah Tetap lulus ada, pun. tetap ada. Akhirnya tidak mau jadi talent aja gitu atau Iya, kenapa ya? Gimana gimana? Iya. nggak jadi talent aja Kenapa? atau fokus ke Kan aktoran. kebanyakan teater, teman-teman teater itu jadi aktor. Iya. Ini harus jawab jujur atau Acting peles? jujur dong. dong. Jujur lah. Atau peles Jujur. ya? Karena top sinema adalah jujur Isinya dan trendy. kejujuran di sini. Takut. Oke, disclaimer ya mungkin ya. Iya. Atau trigger warning deh. Takut banget tiba-tiba nanti viral. Oke, aku memandang dari sudut pandang orang teater Ya. yang bekerja di dunia perfilman atau Ya. industri film. Heeh. Kupikir bahasa jahatnya ya mungkin ya. Di industri film tuh kayaknya agak diskriminatif ya. Dalam artian gini, aku terjun di film itu sebagai dikenalnya sebagai makeup artist atau wardrobe atau sejenisnya itulah. Dan kayaknya orang film akan mengamini sampai kapanpun bahwa kamu akan jadi makeup artist. Iya. Oh. Anda Iya. sebagai sutradara, Iya. tapi kan Anda lebih sering main. Iya. Terus kayak terkutuk gitu loh jadinya ya. Iya, makanya itu kadang mungkin bisa disamakan kayak gini kan, misalnya aku ditawarin jadi Astrada, itu aku mikir, Oh. iya kan ya sih, Iya. maksudnya sekali aku ngambil Astrada, Ke branding nih. ke branding orang jadi Astrada Iya gitu. kan? Iya sih, Itu Bener, sih, bener, aku nggak bener. tahu ya itu kalau buatku yang kadang pengen ikut main, ikut nimbrung jadi talent gitu, kadang iri sih memang. Tapi ya nggak bisa ngapa-ngapain karena orang taunya aku make up gitu, karena aku nggak akan bisa main bagi mereka gitulah. Gitu. Tapi sebenarnya mau ya kalau ada tawaran Mau untuk- banget. Oh ya Ya, teman-teman teman-teman Telkom, kalian semuanya. teman-teman Telkom ya. Bisa di kolik aja, maksudnya di sisi di tempat kalian syuting itu tuh ada loh orang yang bisa acting juga dari Bener. teater juga tuh ada Ada, gitu. mungkin di Ada. make up. Jangan pas dadakan doang didorongnya gitu. Foto potret apa ini namanya komposit punya masih ada ya komposit. Komposan masih banyak. Ada iya kan. Portofolio juga ada. Iya, berarti memang gitu. Iya, Beb. iya, iya.